Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya pada Pak Jokowi, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Mendengar simulasi Rocky Gerung yang mengandaikan dirinya sebagai panelis pada debat Capres 2019 yang menanyakan apakah Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM 98 membuat Boni Hargen naik pitam. Anda nggak bisa bilang nggak akan ada pertanyaan itu. Mungkin aja ada. Apa jawabannya kira-kira? Kalau itu nggak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Karena itu coba, Boni jawabnya apa? Enggak, pertanyaan saya adalah Anda punya informasi nggak soal kasus ini? Bahwa sudah ada investigasi resmi dan nama beliau ada di dalam. Kamu membuat kesimpulan final seperti kamu menjawab pertanyaan anak SD A, B, C, D. Rocky Gerung adalah apa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C misalnya. Atau misalnya, jawab kita pun akhirnya terjebak dalam kedunguan intelektual. Institusi resmi TNI sudah melakukan investigasi dan Pak Jokowi tidak akan mungkin mengatakan ya atau tidak karena proses pengadilannya belum tuntas. Karena kepolisian, sebentar. Saya tidak melarang Cicak ataupun Kadal untuk menginterupsi saya. Silakan. Bung Rocky mau merespons itu. Terima kasih. Tidak, saya nggak menginterupsi. Memang hak saya buat bicara. You yang jadi Kadal. Oke ya, saudara Kadal. Saya. Ya, Anda lanjutkan. Kesal melihat temannya dihakimi Rocky Gerung, Henry Yosodiningrat yang pitamnya mulai naik tidak sadar sudah masuk perangkap. Kalau itu saya aja yang jawab, nggak usah Jokowi. Jawabannya yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan Perwira. Sudah itu. Ya udah. Ya jadi, sudah apa lagi? Oke. Jadi menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo terlibat. Bukan Jokowi yang jawab, saya Henry Yosodiningrat yang jawab di sini. Kan sama jawaban dari tim itu. Kan masa jawaban berbeda-beda? Bener aja loh. Ditegur oleh Karni Ilyas karena tidak berhenti interupsi Rocky Gerung, Boni Hargen ngambek dan mengklaim ILC adalah forum oposisi. Ini kan dia memaksa kita untuk mewakili seolah-olah menjadi Presiden Jokowi menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya buat saya, pertanyaan anak SD seperti yang saya tanyakan tadi. Rocky Gerung adalah siapa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C. Tukang fitnah, D. Atau orang gila. Mau jawab apa? Mau stop simulasi itu. Misalnya gue nggak boleh interupsi bang, dan ini forum buat oposisi. Let's say ini forum oposisi. Oke, jangan pakai frekuensi publik dan jangan pernah undang saya ke LC. Ini kalau saya nggak boleh interupsi. Anda jawab begitu, yang saya mau stop dia, simulasi dia. Gunakan simulasi sebagai panelis dan tanyakan keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM 98 di debat Capres 2019. Lihat bagaimana cara Rocky Gerung menghantam Jokowi. Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang ya Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi, karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Tidak mampu beradu argumen dengan baik, Boni Hargen menyebut Rocky Gerung hanya orang yang pintar bermain kata-kata. Jadi jangan Anda menyeret Pak Jokowi pada perdebatan kusir si A pelanggar HAM atau bukan. Kamu membawa kita ke langit, tetapi kamu sendiri merayap di tanah gitu. Buat saya tidak masuk akal. What's the point? Saya kira cukup. Barusan saudara batalkan prinsip saudara sendiri. Dari awal saudara bilang Prabowo terlibat HAM itu. Sekarang saudara ragu akhirnya kan? Rocky, saya tidak sedang bermain kata-kata seperti kamu. Saya sedang bicara kebenaran. Ya, Anda ini kan orang yang cantik menari di dalam alunan musik. Sampai musik berhenti pun Anda masih menari. Henry Yoso menilai Rocky Gerung sudah menyimpang dari konteks diskusi dan menurutnya sedang mencari panggung. Enggak, Anda ini sudah menyimpang dari konteks. Udah, karena itu. Nanti dulu. Saya mau fair. Tema kita malam ini adalah kaitan dengan penegakan juga saya tanya kok. Dan HAM. Sebelum, jadi kalau Anda ini sudah berhandai-handai semua, seandainya, sementara KPU sudah membuat ketentuan yang Anda andai-handaikan ini nggak masuk dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini, saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya itu debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. Cukup Bakar. Melihat tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan simulasi panelis dalam debat Capres,
Rocky Gerung memberikan jawabannya. Kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah saudara Prabowo Subianto terlibat di dalam pelanggaran HAM 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Kan gampang aja kan? Rocky Gerung menyentil Henry Yoso yang tidak tahu membedakan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Seperti Pak Yoso di Ningrat tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Salah, itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu, dipenuhi dulu. Buset, diberikan oleh Setelah siapa? terpenuhi baru dilindungi. Astaga. Bagaimana mau melindungi sesuatu yang belum Karena dipenuhi? itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah, ini dia hak dasar dari warga negara. Itu Nah, sudah dipenuhi gini ya, seperti saya inilah, uraikan sejak begini awal. nih ya. Melihat kedunguan Henry Yoso yang merupakan teman setimnya, Boni Hargen mengakui bahwa yang diterangkan Rocky Gerung benar. Hak asasi manusia itu, Bang, saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda, Bung Rocky. Tuh, Hak asasi itu jangan memang bilang setuju hak, dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak. Saya selesaiin dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, tetapi ketika negara dengan kekuasaannya merampas hak itu, terjadi yang namanya violations against human right. Nah, di situ ada pelanggaran. Ya, cuma mau bilang buat Baik, cukup. Ada tinggal 1 menit lagi pada. Rocky Gerung meminta Boni Hargen menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak warga negara kepada Henry Yoso. Itu saudara bikin banyak kekacauan, saudara Yoso di Ningrat tuh. Saya tambah lagi ya. Dan tolong saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. Rocky Gerung menegaskan jika hukuman mati melanggar hak asasi manusia, Henry Yoso memberikan bantahan. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan, karena undang-undang ormas dijalankan. Lo di dalam traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi itu yang boleh dilanggar itu ada yang non-derogable right dan ada yang derogable right. Alah, salah. Itu hak dasar. Dalam undang-undang tentang HAM sendiri, nyawa yang ada dalam kandungan ibu, seorang bayi ya sudah derogable bernyawa, apa non-derogable? boleh digugurkan, Oke. boleh dihilangkan Hak demi asasi keselamatan membunuh orang ibu. derogable apa non-derogable? Nanti di rumah saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu, ya. Ya udah. Bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke.